Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftah Nur Fadilah, NIM 186-115. Pada video kali ini, saya akan menjawab soal dari ujian akhir semester mata kuliah pengantar topologi. Langsung saja menuju soal yang pertama, yakni apa itu titik limit suatu himpunan? Tunjukkan bahwa R pada Q himpunan bilangan irasional padat pada R. Menurut definisi titik limit, misal A subset X, tau adalah topologi di X. Titik X di X dikatakan sebagai titik limit atau titik akumulasi atau cluster point dari A jika U di T yang memuat X, U juga memuat anggota A selain X. Maka disimpulkan bahwa titik X di X dikatakan sebagai cluster point dari A jika setiap U di tau yang memuat X, U juga memuat anggota A selain X. Contohnya yakni X sama dengan himpunan A, B, C, D, E, F, lalu taunya yakni X, himpunan kosong, singleton A, himpunan C, D, himpunan A, C, D, himpunan B, C, D, E adalah topologi di X, dan A-nya yakni A, B, C. Contohnya yakni kita ketahui bahwa tadi X-nya yakni himpunan A, B, C, D, E, F, dan taunya yakni X, himpunan kosong, himpunan A, himpunan C, D, himpunan A, C, D, dan himpunan B, C, D, E. Dan A-nya kita ketahui bahwa A-nya yakni A, B, C. Maka di sini ada himpunan buka di tau yang memuat B dari himpunan B, C, D, E, dan X. Karena memuat anggota lain di A, yakni C. Kemudian X-nya memuat anggota lain di A, yakni A, dan B. Kemudian himpunan buka di tau yang memuat D, yakni himpunan C, D, himpunan A, C, D, dan himpunan B, C, D, E. Karena himpunan C, D memuat anggota lain A, yakni C, dan A, C, D memuat himpunan lain dari A, yakni A dan C. Kemudian B, C, D, E memuat himpunan A, yakni B dan C. Kemudian himpunan buka di tau yang memuat E, yakni himpunan B, C, D, E, dan himpunan X itu sendiri memuat anggota A, yakni B,
BC dan pada X memuat keseluruhan anggota A, yakni A, B, C. Kemudian, contoh yang bukan merupakan titik limit. Yakni titik A dan titik C. A bukan titik limit dari A karena terdapat singleton A di tau, sehingga singleton A memuat A, tapi singleton A tidak memuat anggota A selain A. Jadi apabila ada suatu himpunan yang memuat anggota dari A tapi tidak memuat anggota lain dari A, maka tidak termasuk titik limit, karena haruslah titik lain dari tidak di A tapi memuat A, atau titik dari A memuat anggota lain dari A. Kemudian C, bukan titik limit dari A. Bukan titik limit dari A karena terdapat himpunan CD di tau, sehingga himpunan CD memuat C, tapi himpunan CD tidak memuat anggota A selain C, hanya memuat C itu sendiri, maka dikatakan bahwa C bukan titik limit dari A. Kemudian soalnya tadi kita disuruh menunjukkan bahwa R pada Q himpunan bilangan irasional padat pada R. Kita ketahui bahwa teorema kepadatan R pada Q berbunyi jika X dan Y bilangan-bilangan real dengan X kurang dari Y, maka terdapat bilangan rasional R sehingga X kurang dari R kurang dari Y. Dari teorema kepadatan R per Q mengakibatkan jika X dan Y bilangan-bilangan real dengan X kurang dari Y, maka terdapat suatu bilangan irasional Z sehingga X kurang dari Z kurang dari Y. Maka berdasarkan teorema kepadatan bilangan rasional ini, pada R terdapat R di Q sehingga X per N kurang dari R kurang dari Y per N. Misalkan Z-nya sama dengan R per N, maka Z adalah bilangan irasional dan X kurang dari Z kurang dari Y. Di sini kita mengambil N-nya sama dengan akar 2. Kemudian pembuktiannya yakni A subset X padat di X jika tutupan A sama dengan X, maka R pada Q padat di R jika R pada tutupan Q sama dengan R. Ini berdasarkan definisi dari kepadatan itu sendiri. Kemudian buktinya yakni akan ditunjukkan bahwa R pada tutupan Q sama dengan R. Kita akan membuktikan bahwa R pada tutupan Q sama dengan R. Di sini kita akan membuktikan secara kontradiksi, maka kita asumsikan bahwa R pada tutupan Q tidak sama dengan R. Maka terdapat X di tutupan Q. Karena Q adalah himpunan buka, maka ada A, B di R. Sehingga
X di AB subset dari Q. Berdasarkan teorema kepadatan bilangan real, yakni jika X dan Y bilangan-bilangan real dengan X kurang dari Y, maka terdapat bilangan-bilangan rasional R sehingga X kurang dari R kurang dari Y. Maka terdapat Y di R pada Q tutupan Q sehingga A kurang dari Y kurang dari B. Sehingga Y di R pada tutupan Q kontradiksi dengan pernyataan Y di AB subset dari Q. Jadi R pada tutupan Q sama dengan R, yakni atau bisa dikatakan bahwa R pada Q padat di R. Maka terbukti. Kemudian lanjut soal kedua, yakni apa itu ruang topologi yang terhubung? Misal X kita ketahui himpunan A, B, C, D, E. Maka buat masing-masing satu contoh ruang topologi yang terhubung dan satu contoh ruang topologi yang tidak terhubung pada X. Menurut definisi keterhubungan, yakni ruang topologi X, tau disebut terhubung atau connected dalam bahasa Inggris bila tidak ada pasangan himpunan terbuka yang tidak kosong U, V dengan U irisan V yakni himpunan kosong dan U gabungan V yakni X. Menurut definisi lain mengatakan bahwa suatu ruang topologi X, tau dikatakan sebagai ruang topologi terhubung bila himpunan-himpunan bagian dari X yang sekaligus terbuka dan tertutup, atau bisa dikatakan himpunan buka tutup hanyalah himpunan kosong dan X itu sendiri. Sedangkan X, tau dikatakan tidak terhubung atau not connected bila ada pasangan himpunan terbuka yang tidak kosong U, V dengan U irisan V adalah himpunan kosong dan U gabungan V adalah himpunan X. Atau bisa kita sederhanakan sebagai berikut. Jika disebut ruang topologi yang terhubung apabila himpunan buka tutupnya hanya memuat himpunan kosong dan himpunan X. Namun dikatakan ruang topologi yang tidak terhubung jika himpunan buka tutupnya tidak hanya memuat himpunan kosong dan himpunan X, namun juga memuat himpunan lain selain himpunan kosong dan himpunan X. Kemudian contoh ruang topologi yang terhubung. Misalkan X sama dengan himpunan A, B, C, D, E dan tau 1 yakni himpunan X, himpunan kosong, singleton B, singleton BD, singleton himpunan ABD, himpunan ABDE. Kita ketahui bahwa tau 1 yakni merupakan topologi karena telah memenuhi 3 syarat untuk tau dikatakan suatu topologi, yakni jika ada X dan himpunan kosong di tau. Kemudian gabungan anggota dari tau 1 juga ada pada tau 1. Kemudian irisan dari
anggota Tau 1 juga merupakan pada Tau 1. Kemudian kita akan mencari himpunan buka, himpunan tutup, dan himpunan buka tutup. Yang pertama kita mencari himpunan buka, yakni anggota dari Tau itu sendiri. Ya adalah himpunan X, himpunan kosong, singleton B, himpunan BD, himpunan ABD, himpunan ABDE. Kemudian kita akan mencari himpunan tutup, yakni komplement dari himpunan buka. Komplement dari X yakni himpunan kosong, komplement dari himpunan kosong yakni X, komplement dari singleton B yakni himpunan ACDE, komplement dari himpunan BD yakni himpunan ACE, komplement dari himpunan ABD yakni himpunan CE, komplement dari himpunan ABDE yakni singleton C. Sedangkan untuk himpunan buka tutup yakni anggota himpunan buka yang juga merupakan anggota dari himpunan tutup. Di sini himpunan buka tutupnya yakni X dan himpunan kosong. Karena himpunan buka tutup pada Tau 1 hanya X dan himpunan kosong, maka Tau 1 merupakan topologi yang terhubung sesuai dengan definisi dari topologi yang terhubung itu sendiri. Kemudian contoh dari ruang topologi yang tidak terhubung. Misalkan X-nya tadi himpunan A, B, C, D, E dan kita mempunyai Tau 2, himpunan X, himpunan kosong, singleton A, himpunan CD, himpunan ACD, himpunan BCDE. Ini Tau 2-nya sudah merupakan topologi karena sudah memenuhi 3 syarat untuk mengatakan bahwa Tau adalah sebuah topologi. Kemudian kita akan mencari himpunan buka, himpunan tutup, dan himpunan buka tutup dari Tau 2. Himpunan buka tutupnya sendiri yakni anggota dari Tau 2 itu sendiri, yakni himpunan X, himpunan kosong, singleton A, himpunan CD, himpunan ACD, himpunan BCDE. Kemudian himpunan tutupnya yakni komplement dari himpunan buka, yakni himpunan kosong, himpunan X, himpunan BCDE, himpunan ABE, himpunan BE, dan singleton A. Sedangkan himpunan buka tutupnya di sini memuat himpunan X, himpunan kosong, singleton A, dan himpunan BCDE. Karena himpunan buka tutup pada Tau 2 tidak hanya memuat X dan himpunan kosong, tapi juga memuat singleton A dan himpunan BCDE, maka di sini harusnya Tau 2. Tau 2 merupakan topologi yang tidak terhubung sesuai dengan definisi. Soal yang ketiga yakni misal Y sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, jelas bahwa Y subset dari R. Maka tentukan subruang topologi yang diinduksi pada Y oleh topologi Euclid R. Buktikan bahwa topologi yang diinduksi pada Y merupakan topologi diskrit. Kita ketahui bahwa definisi dari subruang yakni misal Y adalah himpunan bagian tak kosong dari ruang topologi X, Tau. Koleksi himpunan bagian dari Y yaitu Tau Y, yakni O irisan Y dengan O di Tau disebut subruang topologi, topologi relatif atau topologi yang diinduksi pada Y oleh Tau, dan Y, Tau Y disebut subruang dari X, Tau. Langkah pertama setelah kita ketahui bahwa Y-nya tadi adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian langkah kedua menentukan
tau Y. Untuk membuktikan bahwa tau Y adalah topologi diskrit dan Y-nya yakni 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita andaikan bahwa tau Y-nya yakni singleton A, singleton 2, singleton 3, singleton 4, singleton 5, himpunan 1,2, himpunan 1,3, himpunan 1,4, himpunan 1,5, himpunan 2,3, himpunan 2,4, himpunan 2,5, sampai seterusnya sampai himpunan kosong dan himpunan Y. Di sini kita ketahui bahwa tau Y-nya sendiri yakni topologi diskrit. Kemudian langkah ketiga menentukan tau. Diketahui bahwa Y-nya tadi yakni 1, 2, 3, 4, 5 dan tau Y-nya yakni irisan Y dengan O di tau, maka taunya yakni himpunan X, himpunan kosong, singleton 1, singleton 2, singleton 3, sampai seterusnya sampai himpunan 2, 3, 4, 5. Kemudian apakah tau ini topologi pada X? Iya, karena 3 persyaratan atau aksioma telah terpenuhi, yakni ada himpunan X, himpunan kosong, kemudian gabungan dari anggota-anggota pada tau juga merupakan anggota dari tau itu sendiri, dan irisan dari anggota-anggota tau juga merupakan anggota pada tau. Oleh karena itu, tau Y-nya yakni Y, himpunan Y, himpunan kosong, singleton 1, singleton 2, sampai himpunan 2, 3, 4, 5 adalah topologi yang diinduksi pada Y oleh tau, sehingga Y, tau Y disebut subruang dari X, tau. Dan kita membuktikan bahwa topologinya yaitu topologi diskrit. Misalnya tau Y-nya. Kita memiliki tau Y-nya singleton 1, singleton 2, singleton 3, singleton 4, dan singleton 5. Nah, kita ingatkan bahwa topologi diskrit. Misalkan X, tau merupakan topologi dan setiap X di himpunan X, jika himpunan tunggal singleton X termuat di tau, maka tau merupakan topologi diskrit. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa setiap himpunan dalam Y adalah terbuka pada tau. Jika N di Y, maka singleton N juga ada singleton N di tau. Pembuktiannya, misal kita ambil N-nya yakni 3. Kita ambil N-nya yakni 3. Dan 3 ada pada Y. Karena N di Y, maka singleton 3 sama dengan 4,5 irisan Y, karena 4,5 himpunan 4,5 terbuka di R, maka singleton 3 terbuka dalam topologi terinduksi pada Y, sehingga
sehingga setiap himpunan tunggal di Y terbuka di topologi terinduksi pada Y. Maka terbukti bahwa topologi terinduksi merupakan topologi diskrit. Kemudian soal yang terakhir yakni jelaskan secara singkat kegunaan materi pengantar topologi pada bidang keilmuan lain selain matematika atau dalam kehidupan sehari-hari. Menurut ahli, matematika itu bukan pengetahuan yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu terutama untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Dari Asep Jihad pada buku Destiana Vidya Prastiwi tahun 2011 pada halaman 33-34 mengatakan dapat diidentifikasi bahwa matematika jelas berbeda dengan mata pelajaran yang lain dalam beberapa hal berikut, yakni yang pertama, objek pembicaraannya abstrak. Sekalipun dalam pengajaran di sekolah anak diajarkan benda konkret, siswa tetap didorong untuk melakukan abstraksi. Yang kedua, pembahasan mengandalkan tata nalar. Artinya, info awal berupa pengertian yang dibuat seefisien mungkin. Pengertian lain harus dijelaskan kebenarannya dengan tata nalar yang logis. Kemudian yang ketiga, pengertian atau konsep atau pernyataan sangat jelas berjenjang sehingga terjaga konsistensinya. Kemudian yang keempat, melibatkan perhitungan atau operasi. Yang kelima yakni dapat dipakai dalam ilmu lain serta dalam kehidupan sehari-hari. Ini sangat cocok dengan pertanyaan yang keempat bahwa matematika itu dapat dipakai dalam ilmu lain serta dalam kehidupan sehari-hari. Yang merangkup juga pengantar topologi itu sendiri, karena pengantar topologi juga merupakan bagian dari matematika. Kemudian dari paparan para ahli tersebut, kita ambil kegunaan atau manfaat belajar pengantar topologi. Sini ada 3, yakni yang pertama, belajar pengantar topologi menjadikan kita berpikir secara logis dan sistematis. Ini sesuai dengan pendapat ahli bahwa kita belajar matematika atau pelajaran yang berkaitan dengan matematika, kita disuruh untuk berpikir secara logis, kritis, dan sistematis untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Kemudian yang kedua yakni materi yang telah dipelajari bisa digunakan dalam bidang sosial. Materi yang telah kita pelajari pada pengantar topologi bisa digunakan dalam bidang sosial. Contohnya dalam hal perhitungan bisa digunakan pada perdagangan. Kemudian untuk mengetahui hal-hal sekitar juga bisa kita kaitkan dengan materi topologi seperti materi persekitaran atau materi keterhubungan. Kemudian yang ketiga yakni pengantar topologi berguna untuk menyelesaikan masalah guna mencari solusinya. Karena pada pengantar topologi kita mempelajari materinya
Untuk mengetahui sebuah hasil, kita dituntut untuk mengerjakannya secara sistematis atau secara runtut agar mendapatkan solusi dari masalah yang akan kita selesaikan. Sekian dari video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.